Adalah sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Berjumpa lagi dengan Kak Siska di sini dalam ibadah sekolah minggu HKBP Lontar. Kak Siska di pagi hari ini nggak sendirian loh. Kita juga ditemenin sama Abang Fendi Purba dan juga Abang Sintong Sihombing. Nah, adik-adik Kak mau nanya nih, adik-adik udah siap belum memuji Tuhan? Kalau yang sudah siap dalam hitungan ketiga coba angkat tangannya ya. Sudah siap belum memuji Tuhan? 1, 2, 3. Good job. Sekarang turunkan tangannya. Sekarang kakak mau tanya lagi. Kalau sudah siap, adik-adik sudah disiapkan belum senjatanya? Ayo, sudah ada Alkitabnya belum? Yang sudah coba diangkat. Oke, terima kasih adik-adik. Yang belum, yuk segera diambil Alkitabnya ya. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, yuk kita satukan hati dan pikiran. Kita siapkan hati dan pikiran ya, kita mau bersaat teduh sejenak. Kita berdoa dalam hati masing-masing ya. Amin. Nah, untuk lebih semangat lagi, kakak mau mengundang adik-adik untuk bernyanyi dan kita berdiri ya. Kakak hitung sampai hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, kita mau bernyanyi, mari kita bersukaria. Oke adik-adik silakan duduk kembali. Yuk sekarang kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa ya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami berterima kasih atas hari baru yang Kau telah sediakan untuk kami semua. Terima kasih atas malam yang sudah kami lalui dan juga tidur yang nyenyak, sehingga pagi hari ini kami bangun dengan penuh sukacita bersama keluarga kami. Bapa, ini kami anak-anak-Mu akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan juga Engkau berkati ya Bapa, hati dan pikiran kami, biarlah kami sungguh-sungguh memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi nantinya Bapa mengerti dan mendengarkan dengan baik firman yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta.
Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa, ampunilah segala kesalahan kami, biarlah kami layak menjadi anak-Mu yang baik dan menjadi anak Tuhan, kebanggaan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita nyanyikan lagu yang kedua, yaitu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Devi. Pada hari ini Kak Devi akan membawakan ayat hafalan. Sebelum kakak membacakan ayat hafalan kita pada hari ini, yuk kita melihat dulu cuplikan video ayat hafalan yang sudah adik-adik sekolah minggu kumpulkan ke kakak abang guru sekolah minggu. Check it out! Salam kakak abang sekolah minggu, nama saya Bedah Fernandes Yahaan. Kelas 4 ayat hafalan minggu ini Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Salam sehat. Dadah. Salam, nama kakak saya berubah. Lukas Lukas 1 ayat 37. ayat 37. Sebab Sedap bagi Allah bagi Allah tidak ada yang mustahil. yang ma'ail Yang mustahil. yang kumani. Salam sehat. Sehat. Tuhan Yesus Terima kasih. Shalom kakak sekolah minggu. Hai, nama saya Esther Melani Boris Mayara, kelas 4 orang 2. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Alkitab Lukas 1 ayat 37. Sebab Allah tidak ada yang mustahil. Salam sehat buat kita semua. Shalom, nama saya Rafael Daniel Simanjuntak, orang 3. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Damia Kathy Elizabeth Pakpahan, orang 3. Ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, salam sehat. Dah. Shalom, nama saya Shalom Abraham, saya orang 1. Ayat hafalan yang diambil hari ini adalah Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada
yang mustahil. Terima kasih. Salam sehat. Shalom semuanya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. God bless you. Nama saya Bren Panggabean. Saya akan membacakan kitab suci Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Shalom, nama saya Nikolas Nambela, Horong 3, ayat hafalan sekolah minggu. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, salam sehat. Shalom, nama saya Nana Sinambela, Horong 2, ayat hafalan sekolah minggu. Lukas 1 ayat 37. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih, salam sehat. Shalom kakak guru sekolah minggu. Hai, nama saya Ratna Fidora Glebus Nomora, kelas 6 orang 3. Ayat ini terdapat dalam Alkitab Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selamat kita semua. Bye. Shalom kakak guru sekolah minggu. Namaku Trisa, Horong 2. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, salam sehat. Shalom, dari minggu nama saya Keral Panjaitan. Ayat hafalan Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. God bless you, salam sehat. Shalom, selamat hari minggu keluarga dan Panjaitan. Ayat singoton Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. God bless you, salam sehat. Halo kakak sekolah minggu, nama saya Gumari Penisia Gutang. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Salam sehat, dadah. Hai kakak sekolah minggu, nama saya Cahaya, kelas 1 orang 1. Ayat hafalan saya minggu ini diambil dari Lukas 1 ayat 37. Isinya adalah sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Shalom kakak sekolah minggu. Perkenalkan nama saya Juliana Christian Tona, kelas 4 orang 3. Saya mau memaparkan hafalan minggu ini diambil dari Lukas 1 ayat 37. Isinya adalah sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Salam sehat, terima kasih. Halo kakak guru sekolah minggu, nama saya Nikolas Nengkulan, kelas 4 Horong 2. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, salam sehat. Halo kakak guru sekolah minggu, nama saya Anabella Nainggolan, kelas 2 Horong 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Salam sehat. Shalom kakak sekolah minggu, saya Natalia Melati Sakian, Horong 2. Ayat hafalan ini Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Salam sehat semua. Amin. Shalom kakak guru sekolah minggu. Perkenalkan nama saya Melani, kelas 3. Ayat hafalan minggu ini diambil dari
Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Shalom kakak guru sekolah minggu. Perkenalkan, nama saya Angel, kelas 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, salam sehat. Dah. Shalom abang kakak guru sekolah minggu. Nama saya Argates Tepang kelas 3. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, salam sehat. Shalom kakak guru sekolah minggu. Nama saya Anggi Simatupang Horong 3. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Shalom, nama saya Rivalda Siombing kelas 4 orang 2. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, salam sehat. Shalom, nama saya Marcel Siombing kelas 7 orang 3. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, salam sehat. Shalom kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu. Nama saya Sondang Borokota kelas 2B Horong 1. Ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Salam sehat. Kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu. Nama saya Binsar Emmanuel Subah. Ayat hafalan hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah yang tidak ada yang mustahil. Salam sehat. Kakak abang sekolah minggu, nama saya Stephen Siaan, orang 1. Ayat hafalan hari ini kita ambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Salam sehat dan Yesus memberkati. Shalom kakak sekolah minggu, nama saya Bagas Arianja orang 3. Ayat hafalan hari minggu ini tertulis dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Salam sehat, Tuhan memberkati. Dadah. Salam sehat, nama saya Marcelo Siti dari Ron 3. Ayat hafalan sekolah minggu KKP Pelontar. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, terima kasih. Salam sehat. Salam kakak-kakak di sekolah minggu. Namaku Fayan Hayanja. Hoyong 1 TKB. Ayat hafalan hari minggu ini ketulis dari Lukas 1 ayat 37. Sebab yang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selamat hari Minggu. Dadah.
Halo kakak sekolah minggu, nama saya Lukas Masa Kasonangan Banjanaho, Horong 1. Ayat hafalan minggu ini adalah Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Salam sehat. Halo kakak guru sekolah minggu, nama saya Efron Tenang Banjarnahar Horong 2. Ayat hafalan minggu ini adalah Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Darius Torus, kelas 2 Horong 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Salam sehat. Dadah teman-teman. Dadah kakak abang guru sekolah minggu. Shalom kakak abang sekolah minggu. Nama aku Hatta Siahaan Horong 1. Ayat hafalan hari ini. Ayat Hafalan hari ini. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mustahil. Shalom, nama saya Sucia Bintang Siahaan Horong 3. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Shalom, nama saya Nadi Regina Siahaan Horong 3. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih, salam sehat. Nah, adik-adik, itu tadi ayat hafalan yang sudah adik-adik kumpulkan. Nah, sekarang kita siapkan Alkitab kita buka dari Amsal 2 ayat yang ke-6. Kakak ulangi sekali lagi ya, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kakak ulangi sekali lagi, Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, adik-adik, itu tadi ayat hafalan kita hari ini. Semoga adik-adik lebih semangat lagi dan lebih banyak mengumpulkan ayat hafalan, oke? Nah, jangan lupa mengumpulkannya di WA sektor ataupun media sosial kita di Instagram SMHKBP Lontar Surabaya, dan juga bisa tag ke Facebook kita Gereja HKBP Lontar. Dan jangan lupa dikumpulkan hari apa? Oke, betul, hari Rabu. Oke, jangan lupa dikumpulkan ya adik-adik. Kakak tunggu ayat hafalannya di minggu depan. See you. Shalom adik-adik sekolah minggu. Wah, udah lama ya nggak lihat Kak Arta nemenin kalian di ibadah online. Kakak juga kangen sama adik-adik sekolah minggu di rumah. Kalau pakai masker gini tahu ya, ini siapa? Betul, ini Kak Arta Tambunan. Nah, di sini Kak Arta mau pamitan ke adik-adik sekolah minggu. Jadi kan Kak Arta sudah menemani adik-adik sekolah minggu itu kurang lebih selama 7 tahun. 7 tahun belakangan ini Kakak jadi guru sekolah minggu di HKBP Lontar. Tapi untuk hari ini Kak Arta izin pamit ya untuk adik-adik sekolah minggu dan juga orang tua dari adik-adik sekolah minggu. Karena setelah ini Kak Arta akan pindah. Kak Arta akan ikut sama suaminya kakak. Nah, jadi pesan kakak, adik-adik sekolah minggu harus tetap rajin beribadah.
tetap harus rajin beribadah walaupun masih online sampai nanti pemerintah mengumumkan kita bisa kembali beribadah di gereja HKBP Lontar bersama kakak dan abang guru sekolah minggu yang lain, sama amang pendeta, sama abang pemain musik juga. Selain itu, Kak Arta juga minta maaf kepada adik-adik sekolah minggu dan juga untuk Papa Mama minta tolong disampaikan ya kalau misalnya selama ini kakak ada menyakiti adik-adik baik melalui perilaku kakak ataupun dari kata-kata Kak Arta. Jadi tetap ingat ya harus rajin beribadah. Nah nanti kalau misalnya kapan-kapan ketemu Kak Arta di jalan atau dimanapun jangan lupa tetap disapa. Karena bagaimanapun juga kakak pernah menjadi bagian dari kalian dan kalian juga pernah menjadi bagian dari kakak. Terima kasih banyak. Kakak doakan biar adik-adik menjadi anak yang pintar dan selalu membanggakan orang tua. Terlebih juga membanggakan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Kak Arta sayang kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah itu dia adik-adik ayat hafalan untuk minggu ini. Jangan lupa ya dikumpulkan paling lambat hari Rabu. Nah adik-adik khusus untuk sektor 4 nanti ngumpulinnya bukan ke Kak Arta lagi ya. Tapi ke Kakak Pardosi. Nah nanti nomornya bisa dilihat di bawah ini. Oke sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta. Kita nyanyikan satu lagu pujian yaitu Tuhan yang selalu menolong. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, kita
berdoa. Kita berdoa. Kasih dan karunia bagimu dari Tuhan Allah Bapa di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Salam sehat. Memang yakin dan percaya kita semua berada dalam lindungan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anakku sekalian, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, di mana firman Tuhan tertulis dari kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Keluaran 2 ayat 1 dan ayat yang ke-10. Amang akan membacakan untuk kita semua. Marilah kita mendengarkan di dalam hati kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dulu sebelum Musa dilahirkan, orang Israel sudah berada di Mesir. Mereka pada awalnya berjumlah 70 orang. Dari kakek mereka, nenek moyang mereka yang bernama Yakub. Dan kedua belas anak-anaknya dari Ruben sampai dengan Benjamin. Mereka berada di Mesir yang awalnya mereka berjumlah 70 orang. Tetapi lama-kelamaan jumlah itu semakin bertambah dan bertambah semakin banyak jumlahnya. Dan ternyata ketika orang-orang Israel pada waktu itu sudah semakin banyak jumlah mereka, membuat takut seorang pemimpin, seorang yang berkuasa di Mesir pada waktu itu yang bernama Firaun. Jadi karena ketakutannya,
karena kecemasannya, dia memberikan suatu perintah. Dia memberikan suatu keputusan yang mengatakan bahwa kalau ada anak laki-laki yang dilahirkan di orang-orang Ibrani atau bagi orang Israel, maka perintahnya hanya satu, anak laki-laki itu harus dibunuh. Gak boleh hidup. Tapi kalau anak perempuan masih dibiarkan hidup, gak diapa-apai. Tapi kalau anak laki-laki sekali lagi tidak diperkenankan hidup atau bahkan bertumbuh menjadi besar. Tentu anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, inilah yang membuat ketakutan, yang membuat kecemasan bagi orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel pada waktu itu, termasuk orang tua daripada cerita kita atau cerita firman Tuhan pada hari ini yang bernama Musa. Jadi ketika orang tua atau ayah dan ibu atau ibu daripada Musa itu telah melahirkan Musa, dia cemas. Apa yang harus kuperbuat untuk melindungi anakku yang laki-laki ini supaya tidak bisa atau tidak terjadi yang namanya pembunuhan atau dibunuh anaknya laki-laki tersebut. Tadi kalau kita baca cerita firman Tuhan hari ini, dikatakan ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan keluarga Lewi juga, lalu mengandunglah dia, lalu melahirkan. Ketika melahirkan karena dilihatnya anak laki-laki itu cantik, disembunyikan selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Jadi kalau 3 bulan masih disembunyikan kan belum apa-apa itu, belum ketahuan. Tapi lama-kelamaan ada ketakutan bagi orang tuanya, ada ketakutan bagi ayah dan ibunya dari laki-laki atau anak bayi tersebut. Maka usaha yang dilakukannya adalah dia memerintahkan atau ibu daripada yang baru lahir ini memerintahkan kepada kakaknya. Nanti yang kita dengarkan atau ada suatu nama kakaknya itu adalah Miriam. Diletakkanlah bayi tersebut di suatu tempat, di suatu peti pandang, dan kemudian diletakkanlah bayi tersebut di tepi sungai Nil. Nah, jadi tujuannya kalau diletakkan nanti di tepi sungai Nil, ini bisa aman. Jadi kakak yang bijak dia. Lalu kalau kita baca tadi nasnya juga, cerita selanjutnya, anak-anakku sekolah minggu, ketika diletakkan bayi itu di atas peti yang ada peti pandan itu diletakkan, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Lalu ada suatu kebiasaan bagi putri Firaun, kalau dia mandi di sungai Nil, ada dayang-dayang yang bersama-sama dengan dia, yang selalu mengiringi putri Firaun tersebut. Nah, ketika putri Firaun lagi mandi, lagi asik mandi di tepi sungai Nil, lalu dayang-dayangnya ini melihat, ada seorang anak bayi laki-laki yang berada di tepi sungai Nil yang diletakkan dalam suatu peti seperti yang Amang sampaikan tadi itu. Lalu mereka menyampaikan kepada putri Firaun. Lalu dia mengatakan, pasti ini seorang bayi yang berasal dari orang Ibrani atau orang Israel. Tapi tadi seperti yang Amang sampaikan kepada kita, ternyata kakak daripada si bayi ini sudah melihat-lihat dari jauh apa yang akan terjadi kepada adiknya atau kepada bayi tersebut. Ketika dilihatnya, putri Firaun itu telah mendapatkan atau melihat peti yang berisi adiknya yang bayi tadi dalam peti tersebut. Lalu dia berkata kepada putri Firaun, apakah aku akan memanggil seorang perempuan atau inang yang menyusui yang akan membesarkan bayi tersebut? Lalu putri Firaun mengatakan, panggillah supaya aku berikan dia tugas, supaya aku berikan dia pekerjaan untuk menyusui bayi ini. Nanti kalau sudah besar, maka bayi ini akan menjadi milikku, akan tinggal bersama-sama dengan aku. Nah, anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, apa yang mau Amang sampaikan dari cerita ini?
seperti tema minggu kita pada hari ini yang mengatakan berhikmat di dalam Yesus. Berarti kalau dikatakan berhikmat di dalam Yesus, pintar, bijaksana, hebat, bukan dalam kehebatan kakaknya itu. Tapi berhikmat karena Tuhan yang mengajari kakaknya supaya bayi tersebut itu dapat selamat dari peristiwa kematian di mana tadi Amang sampaikan seorang raja, seorang pemimpin yang bernama Firaun berusaha untuk membunuh semua anak atau bayi laki-laki yang dilahirkan bagi orang Ibrani atau orang Israel. Nah, berarti apa yang mau kita lihat di sini? Ternyata kakaknya ini adalah seorang kakak yang luar biasa. Pintar, cakap, hebat. Dia melakukan segala cara yang begitu hebat untuk menyelamatkan adiknya dari peristiwa kematian. Bayangkanlah dulu itu. Jadi kakak yang hebat itu. Lalu dia juga yang kedua. Apa kehebatan kakaknya? Orang yang berhikmat. Orang yang pintar dalam Tuhan. Dia bukan hanya menyelamatkan adiknya yang baru lahir itu. Tapi justru dia mengatakan kepada putri Firaun, akan kupanggilkah seorang inang penyusu yang akan menyusui, yang akan membesarkan anak ini dari orang Ibrani? Nah, dipikir putri Firaun ini, ya bisa saja dipanggil. Bisa saja putri Firaun ini membayangkan bahwa orang yang membesarkan bayi ini adalah bukan ibunya, tapi orang-orang. Orang lain yang tidak kenal dengan bayi tersebut. Tapi kakaknya, kakak daripada bayi tersebut adalah orang yang pintar, justru dia memakai kesempatan itu, artinya dia kembali memanggil ibunya, ibu daripada Musa untuk membesarkan anaknya ini. Berarti ada dua yang mau kita lihat. Tadi yang pertama dikatakan dia sudah selamat, lalu yang kedua adalah karena kehebatan kakaknya yang bernama Miriam itu nanti kita lihat dalam ayat-ayat selanjutnya. Anak itu setiap hari berada dalam pangkuan ibunya. Itu yang kedua kehebatannya. Lalu yang ketiga apa? Bayangkan, bukan hanya setiap hari bertemu dengan bayinya, tapi dia juga mendapat upah, mendapat uang, mendapat sesuatu yang paling indah dari putri Firaun. Bukan hanya selamat, lalu kemudian dapat bertemu setiap hari, kemudian dia mendapatkan upah. Apa artinya anak-anakku sekolah minggu? Bagaimana kita, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus adalah anak-anak yang pintar. Anak-anak yang hebat. Anak-anak yang luar biasa. Yang benar-benar memakai kesempatan dengan sebaik-baiknya. Bukan membodoh-bodohi. Nah, jadi Amang yakin semua anak-anak sekolah minggu HKBP Lontar, walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, walaupun kita sampai sekarang mengadakan kebaktian atau ibadah di rumah kita masing-masing, adalah anak-anak yang hebat dalam Tuhan. Anak-anak yang luar biasa dalam Tuhan. Apa caranya? Supaya kita berhikmat, supaya kita pintar, kita tidak dapat mengandalkan pikiran kita sendiri. Tapi kita memohon, kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberikan kepintaran kepada kita. Memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan. Supaya kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Lalu yang terakhir dari firman Tuhan pada hari ini. Dalam ayat 10 dikatakan, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Jadi arti daripada nama Musa adalah yang diambil dari air. Sekali lagi ya. Arti daripada Musa adalah yang diambil dari air. Jadi suatu saat, kalau Amang bertanya,
apa arti nama daripada Musa? Anak-anak sekolah minggu harus menjawab dengan sebutan, apa arti nama Musa? Artinya adalah yang diambil dari air, yang diselamatkan, yang dilepaskan, yang dibebaskan dari air. Nah, oleh karena itu, anak-anakku sekalian, sekali lagi, jadilah anak-anak yang pintar. Jadilah anak-anak yang cerdas. Jadilah anak-anak yang luar biasa. Jadilah anak-anak yang takut di dalam Tuhan. Supaya kita menjadi anak-anak yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Di minggu ini kami boleh belajar dari seorang perempuan kakak yang baik, dari seorang bayi laki-laki yang bernama Musa, yang dengan kepintarannya, dengan hikmat yang daripada Tuhan, dapat menyelamatkan adiknya dari peristiwa yang tidak baik, rencana jahat yang dilakukan oleh Firaun. Tuhan, hikmat atau kepintaran yang ada pada kakak bayi atau daripada kakak Musa tersebut adalah berasal daripada Engkau. Kami boleh belajar bagaimana seorang kakak yang baik, seorang kakak yang tangguh, seorang kakak yang dapat melakukan yang terbaik bagi adiknya. Biarlah firman-Mu pada saat ini dapat diteladani, dapat dihidupi oleh anak-anak-Mu sekolah minggu. Biarlah anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Lontar menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat, anak-anak yang pintar berhikmat di hadapan Tuhan. Menjadi anak-anak yang selalu setia di hadapan Tuhan. Menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan atau sekolah atau bahkan apapun yang dilakukan oleh anak-anak-Mu ini. Mereka boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Kami berdoa juga Tuhan, kalaupun sampai saat ini kami belum dapat beribadah di gereja-Mu karena pandemik virus COVID-19 yang terjadi pada saat ini, kami memohon kepada Tuhan kiranya Engkaulah yang senantiasa memberikan sukacita kepada anak-anak-Mu. Mereka tetap bergembira mengikuti ibadah walaupun dilaksanakan dari rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kami, berkati anak-anak-Mu ini, berkati orang tua mereka. Engkau berikan kesehatan dan sukacita. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, itu dia firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Amang Pendeta. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pelita hidup bagi adik-adik semua ya. Nah, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Sama-sama kita juga nyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus.
Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.